Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masih ada di bulan Februari, ya pastinya di bulan penuh kasih sayang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kalau bulan ini itu kita akan kehadiran banyak banget pasangan jemaat GPD Antioquia. Nah, di minggu pertama dan minggu kedua kan udah tuh. Nah, kita kedatangan lagi nih. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pasangan suami istri jemaat GPD Antioquia Tebet. Tapi sang suaminya ini mungkin Antiokers jarang ngelihat nih, karena memang kondisinya sedang bekerja di luar kota. Jadi mereka ya bisa dibilang kalau anak muda sekarang sering pakai kata LDR lah gitu ya, long distance relationship. Tapi ini lebih ke LDM ya, long distance marriage ya, marriage yang wah selalu berjauhan nih gitu. Jadi kita akan dengarkan kisah mereka saja. Sebenarnya nggak banyak yang nggak tahu sih, karena kalau misalnya apalagi anak-anak cowok yang suka main basket harusnya kenal nih dengan suaminya, dan istrinya juga pasti jemaat Antioquia juga banyak yang tahu. Siapakah mereka? Langsung saya perkenalkan, sang suami adalah Kak Daniel Joseph dan juga sang istri bernama Margaret Manafe, atau sekarang pakai Margaret Joseph. Jadi Kak Daniel dan Kak Margaret. Halo Kak Daniel dan Kak Margaret, selamat malam. Halo, Selamat selamat malam Antiokers. Selamat malam Antiokers. Selamat malam. Ini seperti yang saya bilang tadi, long distance relationship atau long distance marriage ya. Wah, apa kabar nih dua-duanya nih? Puji Tuhan. Baik, puji Baik. Tuhan. Kak Sakti. Iya. Ini padahal tempatnya beda, jaringannya beda, tapi tadi kalian jawabnya barengan gitu. Memang menunjukkan soal kekompakannya tuh terasa gitu ya. Tapi sebelum saya tanya lokasi di mana dan sebagainya, mungkin saya akan buka sesi perkenalan dulu Kak Daniel dan Kak Margaret. Jadi di sesi ini silakan perkenalkan dirinya masing-masing, namanya siapa, panggilannya apa di Antioquia, pelayanannya apa, dan juga mungkin hal-hal yang lain bisa di-share juga boleh. Misalnya sekarang posisi di mana dan sebagainya. Silakan di-share, mungkin dari Kak Daniel dulu, silakan. Ladies first. Oh, ladies first, boleh. Saya dong, bukan ladies saya. Kak Margaret, silakan. Oke, nama saya Margaret Manafe. Mungkin ada beberapa yang memanggil saya dengan nama kecil. Nama kecil saya dipanggilnya Yeyet. Saya di Antioquia sejak 2003 dan pelayanannya itu di choir, membantu dewasa muda atau kadang kaum wanita. Ya, itu sih. Komunitas dewasa muda, choir. Iya. Kak Daniel silakan. Oke, selamat malam Antiokers. Nama Daniel Joseph. Sama dengan Kak Margaret sudah bergabung di Antioquia sekian tahun. Dipercayakan oleh gembala dan percayakan Tuhan melayani di musik, walaupun jauh ya, tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani sesekali ketika sedang ada di Jakarta. Saat ini posisi di Sulawesi Tenggara, di pulau penghasil aspal di Buton. Ya seperti yang Sakti bilang ya, ini LDR ya, long distance relationship yang kita lakukan, tapi tetap bahagia karena ya dalam Tuhan harus bahagia. Iya betul, jangan lupa bahagia. Anyway, Kak Daniel dan Kak Margaret, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Pastinya, apalagi di Sultan berarti Wita ya Kak ya? Wita berarti sekarang di sana sudah malam banget, berarti malam harus sudah waktunya bobo. Tapi bisa menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Nah, seperti yang tadi sudah kita ngobrolin dan juga sudah diinfokan oleh Kak Daniel, bahwa Kak Daniel dan Kak Margaret sekarang sedang menjalani LDR atau long distance relationship, atau ya ada lagi tingkatannya kalau dalam pernikahan long distance marriage gitu ya. Nah, aku pengen nanya, mungkin bisa dari Kak Daniel dulu. Boleh dijelasin nggak sih LDR-nya itu ya seperti bilang tadi sedang di Buton, tapi mungkin spesifiknya seperti apa dan misalnya udah dari kapan gitu terjadi long distance relationship ini? Karena saya ingat banget tahun 2019 akhir, jauh sebelum pandemi itu kita masih
Kak Daniel juga masih bantu-bantu Natal di remaja waktu itu kalau nggak salah. Jadi wah sekarang kondisinya sudah beda gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak Daniel gimana kronologis bisa LDR seperti ini? Oke, thank you Kak Sakti. Jadi LDR-nya sudah belasan tahun ya. Artinya dulu sempat dipercaya Tuhan kerja di cruise lines, di sebuah kapal pesiar, sebuah perusahaan kapal pesiar. Dari lumayan muda sampai sekarang sudah punya anak 2 waktu itu ya, Rafael dan Gwen. Jadi hampir 11 tahun kita menjalin kontak atau hubungan jarak jauh. Jadi dulu aku kerja di cruise line dulu di sebuah perusahaan pelayaran gitu ya, kapal pesiar ya, cruise ship. Jadi kadang-kadang ada di belahan dunia yang jauh, kadang-kadang nelayan agak dekat, karena dulu travelingnya around the world atau keliling dunia dulu. Jadi ya kadang-kadang kita ada di Eropa, kadang-kadang di Amerika dan sebagainya. Di tahun 2015 akhir memutuskan untuk switch career, mencoba untuk bekerja di Indonesia. Sempat ada di Jakarta kerja mungkin 2 tahun ya, 2 tahun setengah, lalu memulai karir baru di akhir 2018 di Sulawesi Tenggara. Jadi back on track, lagi balik ke LDR-an lagi. Berarti memang ini ya, berarti waktu saya ketemu sama Kak Daniel lagi kondisi masih di Jakarta itu fase jeda berarti ya kira-kira ya, dari 11 tahun gitu ya, harus di Jakarta dan sekarang nyambung lagi. Jadi memang LDR ini bukan sekedar ini ya, hobi kali ya. Bukan hobi lah, maksudnya memang peluang kerjanya sering banget jadi kejadian mengharuskan untuk LDR gitu ya. Dan saya kenal Kak Daniel kan juga dari tahun 2015 dan memang Kak Daniel kondisi juga waktu itu sebelum itu masih ini ya, kondisi yang tadi ya, pulang pergi di beda negara. Tapi saya pengen tanya ke Kak Margaretnya gitu, karena kondisi ini kan dalam masa pernikahan gitu. Nah, Kak Margaret sendiri ketika decide lah oleh Kak Daniel untuk kerja di tempat yang jauh gitu, atau misalnya seperti yang tadi bilang sebelumnya kan udah bisa di Eropa dan sebagainya gitu, kabarnya juga jarang pulang. Kak Margaret ini gimana nih? Apa yang perasaan seorang istri yang udah kayak rumpi? Gimana perasaannya ketika harus berjauhan gini? Gimana perasaannya? Atau seperti apa? Perasaannya ya waktu awal pernikahan itu kan Kak Daniel kita mulai LDR-an itu di tahun ketiga pernikahan gitu. Jadi waktu itu anak pertama kami Rafael itu masih usia 3 tahun ya. Jadi masih kecil juga anaknya dan kita masih awal-awal pernikahan, jadi ya berat sih waktu awal-awal ya. Dulu juga kita sempat bikin perjanjian nih, oke, boleh deh kerja melanglang buana gitu kan, mencari pengalaman, tapi saya cuma kasih waktu hanya 5 tahun gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah itu Tuhan punya rencana lain, akhirnya molor sampai 11 tahun gitu. Nah, selama itu sih sejauh ini sih mungkin karena kita hidupnya udah di teknologi ya. Zaman itu walaupun belum ada WhatsApp, tapi kami sudah pakai Skype, sudah pakai FaceTime, jadi komunikasi juga lancar lah. Gitu. Zaman dulu BBM ya, masih pakai BBM lah itu, jadi masih ketolong. Ataupun kalau enggak, kita sih lebih seringnya email ya, karena Kak Daniel itu kan kerjanya behind desk, jadi di belakang meja, jadi selalu akan lebih mudah berkomunikasi lewat email sih. Jadi kita kalau komunikasi apa-apa, misalnya ngasih tahu kabar anak di sekolah bagaimana, perkembangannya gimana, saya lebih sering pakai email gitu.
Nah, gimana perasaannya ya campur aduk. Puji Tuhan, walaupun Kak Daniel kerja di berjauhan gitu, Tuhan tempatkan orang-orang support system yang luar biasa gitu. Jadi ada mami, papi saya, ada mama mertua dan papa mertua, ada adik-adik saya, ada kakak saya, ada kakak ipar saya, ada adik ipar saya yang mereka support 24/7 deh gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun kita terbantu lah. Misalkan tiba-tiba anak sakit bisa minta tolong jagain atau bagaimana itu. Jadi nggak gitu berat sih sebenarnya. Mungkin karena itu ya support sistemnya kuat, jadi ya kita kebantu banget lah gitu. Karena kan ya pasti dalam hubungan itu kan kalau jauh itu kan rasanya aduh gimana jadi kita ngebayangin 11 tahun lagi aduh anak-anak sekarang tau nggak ya aduh kalau misalnya bisa cuma 30 menit aduh aku kangen pengen tapi kalian sudah menunjukkan bahwa yang penting adalah bagaimana saling menerima gitu ya, saling berdiskusi dan juga support sistemnya sudah mulai banyak gitu. Apalagi zaman Skype itu dulu, waduh, ya benar-benar ini ngebantu banget dalam hal video conference ya. Sekarang udah mulai banyak ini. Nah tadi Kak Margaret ngomongin waktu itu juga kondisinya Rafa ya, di awal itu Rafa masih 3 tahun dan sekarang Rafa sudah bantu ngedit video X. Nah anak-anak di mana Kak Margaret selama jauh dengan Kak Daniel sebagai sosok ayah gitu? Mungkin karena waktu ditinggalin itu si kakak Rafa masih kecil, jadi belum terlalu ini ya kerasa gitu. Jadi kalaupun misalnya waktu awal sih yang lucu, waktu pertama kali berangkat itu kan karena kontrak pertama jadi mengharuskan sekitar 11 bulan hampir 1 tahun lah meninggalkan kita gitu. Waktu baru awal kontrak pertama di cruise itu. Karena setelahnya itu hanya 4 bulan sekali pulang gitu. Nah, yang waktu 1 tahun pertama itu Rafael ditinggal tuh waktu papanya kembali sempet di bandara kita jemput, dia liatin papahnya aja. Mungkin karena waktu ditinggal juga masih kecil dan keadaan waktu itu waktu berangkat tuh papanya masih kurus, pas balik udah gemuk. Jadi dia ngeliatin papahnya gitu sampai tiba di rumah pun tiba-tiba dia ucap gini, om. Oh, kita juga kaget. Papanya dipanggil om. Kita sempat, waduh, kok dipanggil om ya? Ini papa deh gitu. Om, aku mau coklat gitu. Kita coba jelasin lah kalau ini tuh papa. Mungkin kita juga ngerti ya karena selama ini yang dia lihat di rumah ya cuma ada mamahnya. Makin kesini sih Rafael yang lebih tahan ya. Yang sampai saat ini kita masih struggling sih lebih ke Gwen, ke anak kedua kami. Mungkin karena perempuan juga dan perempuan itu biasanya kan lebih dekat sama ayahnya gitu. Jadi sampai kemarin pun terakhir berangkat harus ke Buton, ya itu harus ada drama antara sakit atau ya itulah sepanjang perjalanan menuju airport tuh nangis gitu. Jangan pergi papa, kerja di sini aja ya gitulah. Mungkin kalau Rafael karena sudah dari kecil udah ditinggal, jadi dia as long ada mama di rumah nggak apa-apa lah gitu. Jadi lebih tough si kakak daripada adik. Mungkin adik juga karena perempuan kan. Nah, kalau yang kecil ini kan belum ngerti, jadi lebih gampang lah. Ya. Gitu. Dan kemungkinan ya semoga manggil om lagi ya yang kecil. Karena cowok juga nih. Agak bahaya nih. Terjadi masukin apa siapa? Semoga enggak lah gitu. Tapi ya aduh kebayang sih 3 tahun ditinggal terus balik lagi ya, tapi sampai sekarang sudah inilah Rafa dan Kak Daniel, wah ini solid banget nih bro and father nih ya. Harusnya ini ya sekarang udah mulai kenal dengan bapaknya ya Rafa ya, udah mulai nggak bedain lagi gitu. Kak Daniel, aku pengen nanya masalah
ya tadi itu tentang bagaimana Rafa menyikapinya walaupun sudah ini, tapi tetaplah ada rasa rindu yang mungkin ini oleh Rafa. Gwen apalagi gitu, dan mungkin Jaden ketika nanti sudah mulai bertumbuh mungkin akan merasakan hal yang sama, bukan mungkin lagi, tapi mungkin tapi pastinya kejadian gitu. Apa yang Kak Daniel lakuin gitu biar anak-anaknya ini kayak tetap happy, tetap semangat gitu walaupun jauh Kak Danielnya, dan apa yang juga dilakuin gitu supaya Kak Margaret juga tetap tenang walaupun suami jauh. Nah ini yang penting nih, memastikan bahwa istri tetap tenang walaupun jauh. Kak Daniel gimana? Iya, wah ini tricky ya pertanyaannya. mana tricky. Tapi memang kalau untuk memastikan sangat sulit ya Kak Sakti, artinya waktu pada saatnya kita pergi atau saya pergi waktu itu untuk bekerja, kayaknya sedikit sekali yang bisa memastikan untuk atau menjamin bahwa anak-anak saya bisa bahagia, bisa happy, bisa legowo ya kalau kata bahasa Jawa ya, membiarkan ayahnya pergi atau tidak bersedih-sedih, atau berlaku sama juga mungkin untuk istri saya dengan Kak Margaret, gimana saya memastikan dia akan tetap happy, tidak sedih. Itu kayaknya sangat sulit ya Kak Sakti. Artinya yang bisa kita lakukan, apalagi kita orang percaya, ya kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang dengan caranya Tuhan yang kasih mereka comfort ya, yang kasih mereka ketenangan hati, yang kasih mereka kebahagiaan. Itu pasti dari Tuhan, bukan dari saya. Artinya once in a while sekali saya mengecek mungkin dengan telepon. Kalau zaman dulu teleponnya harus di public phone gitu ya, di telepon umum. Kadang-kadang ketika kapalnya bersandar di pelabuhan, saya buru-buru cari telepon umum, sudah siapin quarter gitu ya, uang logam gitu, hanya untuk nelpon, atau kita ke apa namanya, kalau di sini pom bensin gitu ya, kalau di sana kan kayak minimart gitu ya, kita beli kartu yang bisa international connection kan gitu ya, kita telepon, kartu itu harganya sekian $, hanya untuk nelpon mungkin 5 menit 10 menit paling lama, tapi itu aja udah cukup untuk mengobati ya sejauh yang kita rasakan, kita alami sejauh ini. Dan anak-anak juga bisa keep in contact, kita tetap bicara, bercanda, walaupun sebentar waktu itu ya, untuk telepon gitu kan agak sulit dulu. Kalau kita tadi Kak Margaret sebut via email, kita bertukar foto di sana, bertukar berita. Anak-anak mungkin dulu juga belum, apalagi Rafael atau Glenn, mereka juga belum mengerti kata-kata atau foto-foto, ya paling hanya sekedar melihat foto. Cuman tadi kalau kita kembali ke pertanyaan Kak Sakti, bagaimana memastikan, saya rasa yang sudah terjadi dan sudah kita alami, Tuhan sudah pastikan. Anak-anak bahagia, anak-anak senang. Kalau rindu pasti ada, sedih pasti ada, tapi saya percaya dan kita sudah lalui selama sekian belas tahun. Tuhan baik, Tuhan jaga kita. Walaupun ya ketika berpisah pasti menangis, ketika kita rindu pasti menangis, atau sedih lah jauh dari orang yang kita sayang gitu ya. Tapi ya berhasil kita lalui, ya buktinya sampai saat ini Tuhan selalu berikan kita comfort ya, selalu berikan kita ketenangan hati. Itu mungkin yang bisa saya jawab ke Sakti. Iya. Memastikan itu tidak bisa kita lakukan secara pribadi gitu. Yang pasti kita doa Tuhan yang berikan penghiburan, tapi usaha dari keadaannya adalah bagaimana mempertahankan itu ya, keep contact dengan istri dan juga anak-anak. Ya. Waktu dulu yang sulit gitu ya, benar-benar kayak mencari apa nih media yang bisa kita pakai gitu. Tapi kalau sekarang puji Tuhan teknologi sudah mulai berkembang, ya bisa WhatsAppan juga gitu ya. Gitu. Jadi Kak Daniel juga bertukar pesan juga lah dengan Rafa dan juga Gwen via WhatsApp, kira-kira seperti itu ya. Berarti Kak Daniel suka ngeliat story Gwen posting foto gitu berarti ya. Kalau di WhatsApp nggak ada story. Oh iya. Karena untuk media sosial yang lain aku nggak ngikutin, tapi
intens kita berhubungan dengan video call saja. Oh, video call saja ya. Sekarang ini dengan teknologi yang ada. Iya. Tapi ya itu intinya adalah mempertahankan komunikasi, jangan sampai lost gitu ya. Karena memang once lost ya panik yang muncul gitu dari masing-masing gitu. Begitu juga Kak Margaret berarti ya, maksudnya walaupun Kak Daniel jauh dari sisi ya. Misalnya kita tongkrongan kita kan di Jakarta nih. Kak Daniel jauh dari Jakarta. Berarti Kak Margaret juga sebagai yang penduduk Jakartanya juga berarti keep contact juga dengan Kak Daniel gitu ya, selalu kasih tahu gimana keadaan anak-anak dan sebagainya. Pernah nggak sih Kak, ya seperti tadi walaupun memang ada bantuan dari yang lain, benar-benar kayak ada feeling, waduh kalau misalnya Kak Daniel nggak jauh nih, harusnya bisa seperti ini. Ada nggak momen seperti itu Kak Margaret yang pernah terasa? Iya, untuk orang normal sih pasti ada ya. Ada. Terutama mungkin kalau hari-hari nggak gitu kerasa karena saya juga sibuk ngurusin anak-anak gitu kan. Kerasanya itu mungkin tiba-tiba misalkan anak-anak sakit, itu saya benar-benar yang kadang jam 1 pagi atau jam 2 pagi harus bawa mobil, bawa anak-anak ke rumah sakit. Waktu itu pernah kakak pernah kena tipes gitu, harus bawa ke rumah sakit sendiri gitu kan. Sedangkan ada adiknya, jadi agak ribet di situ sih sebenarnya. Agak, maksudnya jadi kayak aduh, kalau ada Kak Daniel kan mungkin bisa kebantu gitu ya. Atau misalkan kalau ada anak-anak sedang ada acara gitu. Kadang-kadang anak-anak bilang, waktu dulu sih saya inget ya, kakak Rafa masih SD ya, perpisahan itu nggak ada papanya. Dia bilang, kok kalau yang lain ada papanya, kakak nggak ada mah gitu. Itu kita agak sedih di situ sih, karena sebenarnya kan papanya kan sedang mencari ini ya, berkat buat kakak juga. Jadi kita coba jelasin di situ sih. Lalu untuk kayak mungkin kalau dari anak-anak sih kayak gitu ya. Kalau aku sendiri sih, kalau dibilang sedih, kalau dibilang nangis ya pasti nangis. Cuma saya coba untuk jadi wanita yang kuat, untuk nggak menunjukkan itu ke anak-anak. Yang saya pengen anak-anak saya tahu, ibunya ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak ada papa ya saya masih bisa antar anak-anak, saya masih bisa melakukan hal yang harusnya papanya lakukan gitu, saya bisa gantikan gitu untuk sementara. Jadi nanti kalau ada papanya ya papanya yang melakukan itu gitu. Tapi untuk selama papanya nggak ada, saya coba bikin situasi agar anak-anak merasa tidak kehilangan sosok itu gitu. Jadi saya harus bisa jadi ibu dan saya harus bisa jadi bapak gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang nangis ya pasti nangis. Kalau misalnya setiap malam misalnya besoknya harus berangkat lagi untuk tugas, kadang-kadang Tuhan sampai kapan ya? Masuk harus pisah-pisah gini terus. Tapi kami percaya kalau karena kami menyerahkan pernikahan dari awal itu kan dari kami mengucap janji, itu berarti kan kami menyerahkan seluruh kehidupan pernikahan kami di tangan Tuhan. Jadi kami percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan gitu. Betul sekali. Yang menguatkan pasti Tuhan. Betul. Komitmen dari pernikahan terus aman gitu ya, dan Tuhan selalu menyertai apapun kondisinya gitu. Kak Daniel dan Kak Margaret, dengan rekam jejak kalian yang LDR sudah 11 tahun. 11 tahun ya, 11 tahun. Lebih. Lebih bahkan. Berarti sekarang kan LDR lagi. Oh iya, berarti bertambah lagi lah ya dengan lagi. Ini. Jadi CV-nya udah mulai ini dalam masalah LDR sudah ini. Boleh share nggak sih? Aku mungkin bakal dari Kak Daniel dulu, baru ke Margaret. Sebagai pasangan yang sedang LDR gitu, apa yang sangat penting untuk ditanamkan gitu bagi pasangan suami istri yang
merasakan LDR gitu, karena mungkin akan di Antioquia juga makin banyak pasangan-pasangan baru dan mungkin akan ngerasain hal yang sama. Apa sih yang perlu ditanamkan? Mungkin boleh di-share dari Kak Daniel dulu. Oke. Beberapa yang aku sampaikan datang dari diri sendiri atau pribadi atau pengalaman pribadi, mungkin terdengar klise beberapa, tapi memang itu yang ingin disampaikan ke Antioch, mungkin yang mendengarkan atau jemaat-jemaat yang lain. Dari segi suami atau bapak, nomor satu yang kita harus jaga kepercayaan. Kepercayaan artinya satu sama lain harus bisa memegang trust, kepercayaan atas dasar kesetiaan tadi ya. Jadi itu dulu yang kita jaga. Mungkin terdengar klise, tapi memang itu kuncinya. Kadang-kadang beberapa orang kan di dunia ini yang LDR nggak cuma kita, banyak, nggak cuma aku sama Kak Margaret, tapi banyak sekali. Beberapa orang berhasil, beberapa orang kurang berhasil. Mungkin beberapa elemen yang mau aku bagikan ya, nomor satu kepercayaan. Artinya ketika sang istri sudah mempercayakan sesuatu kepada kita jaga, kita pegang baik-baik. Demikian juga dengan saya. Kedua, dari kepercayaan itu ya kita percaya juga kepada lawan, kepada pasangan kita. Kalau kita memegang kepercayaannya sang istri misalnya, saya juga harus percaya dengan dia. Begitu juga sebaliknya, ketika dia kasih kepercayaan kepada saya, sudah selayaknya juga dia percaya dengan saya. Kepada anak-anak juga demikian. Artinya saya percayakan anak-anak misalnya ke tangan istri, bahwa dia akan merawat, menjaga, membesarkan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan istri, dia lepaskan saya bekerja jauh, ya dengan harapan ya saya mengemban tugas-tugas saya sebagai suami, sebagai seorang ayah, tanggung jawab untuk memberikan hidup, memberikan nafkah, memberikan contoh buat anak-anak saya. Satu hal yang saya juga suka sedih kalau saya ingat di rumah gitu tadi ya, seperti Kak Margaret cerita graduation-nya Rafael, atau mungkin hal-hal kecil lah, kayak mungkin ada resepsi pernikahan di mana biasanya yang datang adalah couple ya, pasangan, ada suami, istri, dan anak-anak. Tapi kadang-kadang mungkin Kak Margaret hanya berjalan sendiri atau didampingi dengan anak-anak. Hal-hal kecil yang kayak gitu, mungkin ambil raport tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, di mana semua biasanya kalau ambil raport, habis itu mungkin merayakan nilai baik bersama bapak ibunya, makan es krim mungkin, atau beli ketoprak makan sama-sama misalnya. Itu mungkin sulit dilaksanakan atau dirasakan lah sama Kak Margaret sama anak-anak. Tapi itu memang tidak bisa disangkal ya Kak Sakti. Artinya kalau dulu pekerjaan saya harus jauh, bahkan sekarang pun masih jauh, jarak terpisah dan waktu memisahkan. Saya percaya itu dari Tuhan percayakan, dan memang Dia sudah sediakan kekuatan buat kita. Dia sudah sediakan Dia sudah sediakan amunisi lah buat kita. Ya, Daniel, kau kasihkan amunisi ini supaya kau kuat LDR dan bisa tetap menjaganya, sama dengan Kak Margaret. Sama mungkin dengan anak-anak. Kan kita mungkin sejauh ini kita hanya bicara tentang saya dan Kak Margaret, tapi mungkin dari segi anak-anak misalnya, dalam hatinya mereka bilang, iya aku juga ingin Papa ada di sini terus misalnya, atau aku selalu ingin hal-hal kecil didampingi oleh Papa. Tapi memang pesan tadi yang nggak Sakti tanya ke aku, pesannya apa supaya LDR-an ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai sekarang, ya nomor satu serahkan sama Tuhan. Terus kedua, pegang kepercayaan tadi. Terus ketiga, mulai menghargai hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan kita. Saya sangat menghargai Kak Margaret dengan susah payah membesarkan anak, repot seperti yang diceritakan, mungkin malam-malam harus mengantar anak, sementara anak yang satu harus digendong di tangan kiri misalnya, dan sebagainya. Hal-hal kecil, apresiasi itu yang nanti akan membangun sedikit demi sedikit. Kekuatannya akan lebih besar lagi di perkawinan kita tahun lepas tahun. Mungkin kedengarannya klise, tapi ya itu yang mau saya bagikan. Itu yang di-share ya,
kepercayaan dan juga menghargai hal-hal apapun yang dilakukan ya, walaupun sekecil apapun gitu ya. Kak Margaretnya apa nih yang perlu ditanamkan? Kalau dari aku sih mungkin memang dari awal pernikahan ya, dan memutuskan untuk mengizinkan Kak Daniel bekerja berjauhan itu ya, saya cuma bilang satu itu harus takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, apapun juga pasti apa-apa akan mengandalkan Tuhan. Dan untuk karena yang LDR itu sebenarnya yang membuat LDR itu nggak berhasil ya kalau menurut pandangan kami, karena sebenarnya bukan dari kedua belah pihak, tapi kadang kita dengar selentingan dari orang-orang gitu. Jadi yang membuat hati kita tidak tenang. Tapi kalau dari hati kita masing-masing sudah menanamkan takut akan Tuhan, kita juga apa-apa pasti akan berpegang teguh dengan apa yang Tuhan inginkan di pernikahan kami ini. Yang kedua, benar itu kepercayaan sudah pasti. Kepercayaan itu setelah takut akan Tuhan tuh, kepercayaan itu sudah pasti harus ditanamkan benar-benar. Karena sampai saat ini pun kami masih belajar gitu. Kami masih jadi pasangan hidup yang masih terus belajar gitu. Dari orang-orang di sekitar kami melihat bagaimana orang tua kami bisa tetap berhubungan sampai saat ini gitu kan, sampai tua. Itu kami belajar di situ. Berarti pernikahan kami yang dari awal itu ya harus seperti itu, harus bertahan sampai akhir. Karena begitu kita ucap we said the vow gitu, saat kita ucapkan itu kan berarti kita sudah menyerahkan hidup kita untuk menjadi satu. Dan Tuhan juga bilang hanya kematian ya, hanya maut yang memisahkan. Jadi itu kita pegang teguh benar-benar kepercayaan itu, karena memang kalau LDR itu banyak banget gangguannya ya, terutama dari hal kepercayaan itu. Nah itu kita bangun terus, kita masih belajar buat bangun terus, tapi kita nggak pernah lelah gitu, kita nggak pernah capek buat terus belajar, terus gali kekurangan kita di mana, kekurangan pasangan kita di mana. Kita sama-sama bangun yuk, kita perbaiki masing-masing. Masih belajar sampai saat ini, masih jadi murid lah. Mungkin sampai nanti tua juga masih belajar gitu. Dan yang pasti sih setia. Gitu, supaya nanti anak-anak kami juga melihat bagaimana nanti mereka menikah, mereka bisa dengan bangga mungkin ya. Oh, saya pengen seperti orang tua saya, seperti kami juga merasakan, oh, aku juga pengen deh pernikahan kami seperti orang tua kami gitu. Jadi itu juga sih yang ingin kami tanamkan ke anak-anak gitu. Jadi harus takut akan Tuhan, percaya dan setia. Yes. Base point-nya adalah takut akan Tuhan tadi ya, kayak bagaimana hati sama-sama percaya dan benar-benar jangan sampai pihak luar mencoba untuk mengganggu gitu ya. Baik secara ya mungkin postingan atau mungkin ya banyak media sekali sekarang ini yang mencoba mengganggu gitu. Kadang-kadang bukan, iya benar seperti yang Kak Margaret tadi bilang, kadang-kadang bukan dari kitanya sendiri tapi orang lain menjadi impact bagi kita, dan itu yang pengen kita hindari gitu ya. Kak Daniel dan Kak Margaret, kita akan segera masuk ke penutup, tapi ada satu pertanyaan titipan dari produser kita yang pastinya ini sangat ini ya, momen yang sangat ya katakanlah menjadi momen nostalgia gitu. Walaupun ya bukannya nostalgia yang berpisah gimana-gimana, ini kan hanya berpisah sesaat gitu ya. Tapi aku pengen tanya dari masing-masing, seperti tadi Kak Daniel dulu, baru nanti ke Margaret, masing-masing hal apa sih yang paling dikangenin gitu dari keduanya? Ya itu aja, apa yang paling dikangenin dari keduanya gitu. Aku jadi malu.
Bingung ya. Nanti dia jawab apa ya? Jadi malu. Apakah tidak ada? Kak Daniel silakan Kak. Iya, makasih Kak Sakti. Jadi kalau ditanya nih pertanyaan titipan nih, banyak pertanyaan jebakan ini ternyata ya. Udah kayak ini ya, infotainment. Artinya kalau disuruh menjabarkan apa yang dikangenin ya the whole package. Artinya seluruh rumah tangga itu yang jadi kangen, yang membuat kita kangen. Istri ya seluruh dari istri saya kangen dengan dia. Anak-anak Rafael, Gwen, dan sekarang Jaden, itulah yang membuat saya kangen. Jangan salah Kak Sakti bahwa dalam perkawinan sudah lumrah lah, ada setuju, ada tidak, ada ketidakcocokan, mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran, itu rahasia umum lah. Rahasia umum, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang mudah buat kita. Mungkin beberapa kali kita harus beradu argumen, mungkin kita harus silang pendapat dan sebagainya. Bahkan saat-saat tertentu mungkin intens sekali. Tapi itu kadang-kadang yang menjadikan kita jadi kenal satu sama lain. Kita jadi tahu sesungguhnya, oh ini loh yang dimaui sama istriku. Inilah yang dimaui sama anak-anakku terhadap saya. Di setiap hari kita menggali diri kita menggali apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dari saya. Itu sebenarnya ya tadi yang nambahin yang pertanyaan sebelumnya sih, melengkapi saja. Artinya komunikasi tidak selalu lancar, tidak selalu baik. Tapi ya itulah yang menjadikan kita utuh. Karena dengan adanya komunikasi dan akhirnya kita bisa misalnya akur ketika setelah habis bertengkar misalnya, atau kita habis bersilang pendapat, itu kita jadi semakin tahu, oh ternyata ini yang kurang dari saya, yang harus saya lengkapi supaya bisa lebih bahagia bersama istri dan anak-anak, dan sebaliknya dari istri dan anak-anak juga. Jadi apa yang paling dikangenin ya the whole package, seluruhnya. Bukan hanya senangnya saja, bukan hanya saat sama-sama, tapi saat kita mungkin kalau orang bilang bertengkar itu misalnya lagi cemberut-cemberutan atau lagi marah, itu yang bikin kangen. Jadi kadang-kadang hal-hal yang menyenangkan nggak selalu itu saja yang bikin kangen, tapi hal-hal yang lain juga. Karena saat kita menikah ya kita harus terima seluruhnya, the whole package, seluruh paketnya kita terima. Jangan mau enaknya aja bro, kan gitu ibaratnya. Kita terima seluruh paketnya. Jadi bagaimana kita ketika kalau nggak happy terus kalau kita ada susahnya gimana ya, kita urusi, kita selesaikan sampai itu menjadi bahagia. Kan itu kalau kita main game itu tasknya ya, missionnya kan gitu. Iya. Ada hal-hal yang kadang-kadang come up, wah jadi kita bahagia, kita selesaikan sehingga menjadi bahagia. Nanti series of event atau memori yang kita punya ya jadinya memori bahagia semua. Itu yang nanti ya kira-kira begitulah yang membuat saya kangen. Dilanjut Mbak Margaret, asik. Yang kelihatannya sepertinya tidak jauh beda. Sama jawabannya deh. Karena nggak ada yang lebih benar, lebih bagus dari itu. Whole package loh. Nggak ada lagi. Tapi ada nggak yang mau ditambahin Kak Margaret? Yang dirindukan ya pasti kebersamaan ya. Udah pasti sih itu, kebersamaan, bisa sama-sama. Terus kayak mungkin dari kita hampir mau 20 tahun pernikahan, mungkin kita sama-sama itu kalau dihitung ya, mungkin secara hitungan hari atau tahun itu baru 5 tahun ya Bun ya. 5 tahun karena kita dalam 1 tahun itu waktu Kak Daniel kerja di cruise itu tiap 4 bulan pergi, 2 bulan di rumah, lalu 4 bulan pergi lagi, lalu 2 bulan di rumah gitu. Jadi ya untuk intensitas kita benar-benar bersama as a couple secara fisik gitu ya, ada bersama-sama. Untuk anak itu ya mungkin dari pernikahan kita 1/4-nya. Nah itu yang dirindukan gitu. Tuhan, kita masih bergumul lah, kami bergumul terus supaya Tuhan kasih jalan
Kak Daniel bisa kerja dan berkumpul bersama-sama di sini gitu. Untuk selebihnya jawabannya sama deh, sama kayak Kak Daniel. Iya. Whole package apa yang paling ini ya itu kebersamaan itu ya. Iya. Tidak berjauhan gitu. Oke Kak Daniel dan Kak Margaret, ini sebenarnya aduh jadi host X ini apalagi menanggapi hal-hal yang serius seperti ini seakan-akan diceramah. Harusnya yang lebih tua, tapi ya nggak apa-apa. Kita yang mulai harus bisa melanjutkan ya gitu. Jadi ya banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan dari X ini gitu. Salah satunya dari Kak Daniel juga Kak Margaret ini gitu. Dan rasanya jadi host itu adalah harus jadi yang pertama gitu untuk semuanya. Lalu kita sebar ke yang lain. Tapi ya itu berkat yang luar biasa dari Tuhan buat saya bisa dengar langsung nih pertama kali Kak Daniel dan Kak Margaret. Kak Daniel dan Kak Margaret kita sudah banyak banget ngobrolin seluk-beluk tentang LDR ini. Jadi tiba saatnya saya seperti biasa memberikan kesempatan bagi narasumber untuk memberikan closing statement. Biasanya ya harapan ataupun ya pesan-pesan yang mungkin bisa dapatkan. Tapi seperti karena tadi sudah nyampaikan pesan, mungkin akan lebih banyak harapan untuk yang closing statement ini. Tapi ya saya serahkan pokoknya ini closing sesi untuk Kak Margaret dan juga Kak Daniel. Mungkin boleh dari Kak Margaret dulu, harapannya untuk kedepannya seperti apa? Harapan untuk kami berdua nih? Berdua, buat gereja, buat keluarga, buat siapapun, silakan. Harapan kami sih buat untuk keluarga-keluarga muda gitu, untuk yang baru membangun ya. Mungkin serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Di dalam pernikahan itu harus menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan gitu. Benar-benar pakai lutut untuk menyelesaikan segala masalah gitu. Kita benar-benar tersungkur di kakinya Tuhan lah. Karena hanya itu saja jalan keluarnya. Jangan biarkan jika ada masalah di dalam pernikahan itu kalau bisa benar-benar diselesaikan. Jangan sampai kita tidur masih ada ganjalan di dalam hati, karena itu nanti ke depannya akan tidak baik untuk perjalanan pernikahan gitu. Dan yang pasti sih menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya kuasa buat menyelesaikan gitu. Jadi buat keluarga muda mungkin kalau kami punya pengalaman 5 tahun pertama itu benar-benar harus struggling untuk membangun rumah tangga karena egonya masih tinggi gitu. Tapi setelah 5 tahun ya walaupun masih ada ego tapi tidak seberat 5 tahun pertama. Jadi buat keluarga-keluarga muda tetap semangat untuk tetap di jalannya Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik di keluarga kalian, di keluarga kita semua, terutama Jemaat Antioquia, supaya Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan semuanya gitu. Jadi itu sih harapan kami gitu, supaya biar nama Tuhan yang dipermuliakan nantinya. Kak Daniel? Iya. Tadinya pingin suara dua, artinya bareng-bareng sama Margaret, yang suara satu kan suara dua. Ya mirip-mirip. Mirip-mirip sama Kak Margaret, artinya kalau harapan kita berdua bersyukur sekeluarga, saya, Kak Margaret dan anak-anak, bersyukur kita ada di gereja GPD Antioquia, kita bersyukur dalam suatu keluarga yang lebih besar lagi dari keluarga kami. Ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala, ada seluruh tua-tua jemaat, ada jemaat yang lain, pelayan-pelayan Tuhan. Kita senang lah, bahagia lah. Tahun-tahun yang kami lalui LDR dari awal sampai sekarang. Kalau bukan karena doa mereka, nggak mungkin. Jadi harapannya kan nggak mungkin kita strong hanya karena saling mendoakan, nggak mungkin. Itu pasti dari Pak Gembala, Ibu Gembala, dari seluruh jemaat, dari keluarga besar. Artinya harapan kami ya, GPD Antioquia memang sudah dipercayakan Tuhan yang terbaik ya, artinya the best lah kalau menurut kami. Karena kami kan gereja di sini, jadi kita promosikan yang the best. Artinya, iya dong. Artinya harapan kami ya, gereja sebagai keseluruhan, Pak Gembala, Bu Gembala, dan seluruh jemaat, kita harus tetap strong, tetap kuat, karena
seperti rantai kita menjalin satu sama lain, saling bersambung. Artinya mungkin di pagi hari kita mendoakan satu keluarga. Saya ingat dulu ceritanya Kak Margaret, dia pernah cerita. Ada seorang ibu, salah satu jemaat kita yang mendoakan Kak Margaret setahun penuh. Mungkin karena itu adalah misi ya dari kaum wanita. Tapi bagi saya itu amazing, sangat luar biasa. Kalau ini rantai ini diteruskan, mungkin saya sendiri nggak bisa mendoakan 400 orang jemaat di Antioquia. Mungkin Kak Yudi juga kecapean kalau doain itu semua. Tapi kalau kita punya link tadi, rantai tadi, itu kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah, artinya kita mungkin si A mendoakan B, B ke C, C dan sebagainya dan seterusnya. Artinya harapan kami kepada gereja, teruslah menjadi jangkar yang kuat bagi kami, bagi seluruh jemaat, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap menjalani hidup dengan baik. Itu harapan buat gereja. Kalau harapan buat jemaat yang lain atau buat yang menyaksikan Antioquers yang lain, marriage is never easy. Perkawinan ini tidak mudah, tidak pernah mudah, tidak akan pernah mudah. Tetapi justru itu yang menjadikan perkawinan itu indah dan bahagia. Karena dari kesulitan-kesulitan itu, ketika kita bisa melampauinya bersama-sama, holding hands, sampai saat ini, ketika kita melihat ke belakang, indah sekali. Apalagi ketika kita bisa meneruskan legacy ini kepada anak-anak kita kepada cucu-cucu dan seterusnya. Ini jadi suatu kebanggaan buat diri kita, jadi suatu jadi suatu berkat karena nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Orang akan melihat, oh ini orang Kristen, ini orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti inilah contoh keluarga. Tapi sekali lagi tadi saya bilang, it is never easy, tidak akan pernah mudah. Selalu ada kesulitan-kesulitan yang datang, selalu rumit. Kalau kata orang, selalu jelimet mungkin dan sebagainya. Tapi itu yang harus kita overcome, itu yang harus kita atasi. Harapannya adalah mari kita semua kuat, mari kita semua tetap percaya, mari kita saling holding hand, saling percaya, saling mendoakan. Karena hanya dari Tuhan, itu saja kekuatan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat atas dukungan doanya selama ini. Karena tanpa dukungan doa tidak mungkin keluarga kami bisa seperti sekarang. Dan juga terima kasih dipercayakan menjadi narasumber untuk act kali ini, Kak Sakti, thank you, Kak Audrey. Jadi kami sangat merasa terhormat. Thank you luar biasa Margaret dan Kak Daniel. Tepuk tangan dulu buat kalian. Seru banget nih. Anyway, Kak Daniel dan Kak Margaret, kita akan segera menutup obrolan kita pada malam hari ini. Tapi izinkan saya untuk mendoakan kita semua, dan Kak Daniel dan Kak Margaret pasti ada juga Antioquers yang menonton pada malam hari ini, supaya ya apa yang kita sampaikan ya, dan khususnya Kak Daniel dan Kak Margaret sampaikan boleh menjadi inspirasi dan berkat pastinya buat jemaat yang mendengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Bapa karena kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini bersama Kak Dani dan Kak Margaret untuk sharing Bapa apapun yang mereka alami Bapa dalam hal long distance relationship Bapa. Kami percaya apa yang mereka sampaikan, apa yang kami diskusikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat dan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan, terutama Antioquers Bapa. Dan juga terutama Tuhan, kami boleh berdoa supaya apa yang kami obrolin boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam pernikahan Kak Daniel dan Margaret, dan juga ketiga anaknya Bapa, ada Rafa, Gwen, dan juga ada Jaden. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga ini lebih dan lebih lagi. Kau berikan kuasa yang luar biasa bagi mereka. Apapun dalam kesehatan, rezeki Bapa, apapun yang mereka rindukan, kami percaya Tuhan yang campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dimanapun Kak Daniel berada, kesehatannya di luar kota, Engkau berkati supaya semuanya Tuhan Yesus ketika dia boleh kembali ke Indonesia Bapa, mungkin dalam jangka waktu yang lama ataupun jangka waktu yang sementara, Engkau berikan dia kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati Kak Margaret juga keluarga di Jakarta, Engkau sertai selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Antioquers yang mendengarkan pada malam hari ini, kami percaya
Mereka sudah melalui hari dengan luar biasa, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati istirahat mereka, Engkau nyenyakan tidur mereka supaya besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat daripada Tuhan. Berdoa untuk tim X Antioquia Creative Talks yang membantu dalam proyek ini, dalam program ini, yang percaya Engkau berikan mereka kekuatan dan pelayanan yang terus menerus Bapa, supaya boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Kak Nadel dan Kak Margaret, terima kasih banyak. Thank you so much for being here. Dan buat Antioquers juga yang mendengarkan, semoga apa yang kalian sampaikan tentang LDR boleh menginspirasi ya, karena banyak pasangan muda yang kayak Bang Juniman boleh share ya. Bang Juniman maaf, itu juga lagi mengalami LDR tuh. Semoga dikuatkan oleh Kak Daniel dan Kak Margaret. Oke, thank you sekali lagi Kak Daniel dan Kak Margaret. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kak Daniel ada rencana mau balik ke Jakarta dalam waktu dekat? Iya, bulan Maret. Yeay! Sampai ketemu di bulan Maret Kak Daniel. Kak Margaret, sampai ketemu kalau ketemu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih. Ya, itu dia tadi obrolan kita Antioquers bersama Kak Daniel dan juga Kak Margaret, yang pastinya bisa menginspirasi banyak pasangan-pasangan di luar sana gitu ya. Jadi kita harapkan apa yang kita share di sini boleh menjadi suatu inspirasi bagi kita semua. Dan Antioquers, terima kasih udah ikutan ngedengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul lainnya, boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah. Itu fungsinya untuk mengingatkan Antioquia selalu bahwa ada video-video terbaru nih dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan tidak lupa juga thank you untuk produser kita Audrey Unika yang sudah menyiapkan bahan untuk hari ini. Dan jangan lupa juga ada pengumuman kita sepanjang minggu ini, ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah raya minggu kita di GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet, dan ibadah siang pukul 11 siang. Dan minggu ini sesuai ujaran Bapak Gembala, yang hadir pada minggu ini adalah yang masuk ke grup A. Bila yang belum tahu ataupun belum ada list kehadiran, boleh menghubungi sekretariat GPDI Antioquia Tebet. Dan juga pasti program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu saya Queen signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.